Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu, dan tolong menolonglah kamu, 'alal birri wat taqwa, dalam berbuat kebaikan dan takwa. Jadi selama saudara kita itu membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan dalam hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, dan ketika bantuan itu, pertolongan itu kita berikan kepadanya, tidak terjadi sesuatu yang melanggar kaedah-kaedah di dalam agama Allah yang kita cintai ini. Atau dalam bahasa lain, pertolongan atau bantuan yang kita berikan kepada saudara kita itu tidak menyebabkan kita durhaka kepada Allah tabaraka wa taala atau kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Selama itu tidak, maka kita mesti memberikan pertolongan atau bantuan kepada saudara kita yang butuh bantuan itu dengan izin Allah tentunya. Di dalam surat An-Nisa juga disebutkan ayat 85. Surat An-Nisa surat yang keempat. Allah berfirman, "May yasfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha." May yasfa' syafa'atan hasanah. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik. Syafaat di situ maksudnya bantuan, pertolongan. Tapi sifatnya hasanatan, baik. Yakul lahu nasibun minha, niscaya dia memperoleh bagian darinya. Maksudnya orang yang memberikan bantuan, pertolongan yang baik kepada orang yang membutuhkannya, maka orang yang menolong ini, yang membantu itu mendapatkan bagian, yakni pahala dari perbuatan baik yang dilakukannya itu, yang diberikannya itu kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan bantuan tersebut. Jadi orang yang membutuhkan bantuan mendapatkan bantuan dari dia, sementara dia mendapatkan kebaikan dari perbuatannya, pekerjaannya, amalnya yang membantu saudaranya itu tadi. Makanya formatnya harus jelas, yaitu membantu, menolong selama dalam hal-hal yang baik. Tidak boleh menolong, membantu, kerjasama untuk hal-hal yang buruk. Tadi ayat dikatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Berikutnya apa? Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian untuk kebaikan, untuk mendapatkan kebaikan, memperoleh pahala. Wat taqwa, ya. Dan tolong menolonglah untuk berbuat hal-hal yang bisa mengantarkan kita kepada ketakwaan. Artinya baik. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan janganlah kalian tolong menolong untuk berbuat dosa. Termasuk wal 'udwan, tolong menolong untuk permusuhan. Ya, makanya kalau ada saudara kita antara A sama B itu berselisih paham, berselisih pendapat, bahkan bisa jadi berantem. Tugas kita bukan membela A atau membela B untuk melanjutkan permusuhannya itu, bukan. Tugas kita sebagai C, kan A dan B bermasalah, kita C orang yang ketiga itu justru bertugas untuk mengislahkan, ya, mendamaikan di antara
saudara kita A dan B yang bertikai, yang bermusuhan itu. Kalau kita berpihak kepada salah satu, atau kepada A atau kepada B, kita berpihak, maka yang terjadi adalah permusuhan akan berkepanjangan, dan itu tidak dibolehkan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Di dalam sebuah hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa am mu'minin kurbatan min kurabid dunya." Barang siapa yang melepaskan terhadap seorang mukmin kurbatan min kurabid dunya, satu kesulitan dari berbagai kesulitan yang ada di dunia ini yang dialami oleh saudara kita. Saudara kita yang mukmin ini mengalami sebuah kesulitan, atau mungkin banyak kesulitan yang sedang dihadapinya, lalu kita lepaskan satu saja kesulitan yang dialami itu, yang kita bebaskan. Nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Maka Allah akan melepaskan darinya satu kesulitan dari kesulitan yang terjadi nanti di yaumul qiyamah. Subhanallah. Kita membantu saudara kita yang dalam kesulitan di dunia ini, satu kesulitan yang kita bantu, yang kita lepaskan. Misalnya dia kesulitan untuk membayar uang sekolah anaknya, lalu kehadiran kita bisa melepaskan itu, yakni kita membantu meringankan dia. Maka nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan membebaskan, akan melepaskan kita dari satu kesulitan yang nanti pasti akan dihadapi kelak di yaumul qiyamah. Wa may yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yassara, memberikan kemudahan, ala mu'sirin, terhadap saudaranya yang muslim tadi dalam kesulitan, lalu dia memberikan kemudahan, yassarallahu alaihi, Allah akan mudahkan pula baginya fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Dia mendapatkan lebih dari apa yang dia lakukan. Dia memberikan kemudahan kepada saudaranya hanya untuk urusan dunia, tapi karena memang demi saudara yang Allah perintahkan, Rasul perintahkan seperti itu, membantu saudara kita yang sulit, kita berikan kemudahan, maka Allah membalasnya dengan memberikan kemudahan kepada dia, baik di dunia maupun di akhirat. Padahal yang dibantu cuma urusan dunia, Allah tolong, Allah mudahkan dia untuk urusan dunianya, oke, plus urusan akhirat. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya yang muslim. Kita ini tidak ada yang sempurna. Kita, apalagi kita yang hidup di akhir zaman ini, tidak ada yang sempurna. Ada saja aib, ada saja kelemahan kita. Itu terjadi di antara semua kita. Nah, ketika kita menutup aib, kekurangan, mungkin juga keburukan dari saudara kita, balasannya apa? Satarahullahu fid dunya wal akhirah. Maka Allah tutup aib dia, baik di dunia maupun di akhirat. Itu balasan yang luar biasa. Aib itu termasuk akhlak, perilaku jelek, akhlak mazmum yang tercela. Semua kita punya itu. Semua kita punya. Lalu kita berusaha untuk menutupi aib saudara kita ini. Ya, tapi dalam hal-hal yang wajar, yang pantas gitu ya.
Kan nanti nauzubillah min zalik, bisa aja ada saudara muslim kita mencuri lalu kita tutupi sehingga dia mencuri lagi. Kemarin maling motor satu, dia ngumpat, dicari gak ketemu, lalu kita tutupin, kita lindungi ini. Ya, kemudian dia berbuat kerusakan lagi dengan cara maling lagi. Itu termasuk perbuatan yang dilaknat. Ingat dulu hadisnya yang dulu. Ya, man awa muhdisan, termasuk orang yang melindungi orang-orang yang berbuat kerusakan, termasuk yang dilaknat itu. Bukan begitu yang dimaksud. Ya, bukan begitu yang dimaksud dengan menutupi aib di sini. Tapi ada akhlak-akhlak tertentu yang kalau kita sampaikan kepada orang nggak ada gunanya juga, justru akan menyebarkan aib saudara kita. Nah, cara yang terbaik itu adalah ditutup, jangan disebarkan. Tahan, cukuplah kita aja yang tahu, orang lain nggak usah tahu. Jangan dikatakan, kamu sudah tahu belum begini dan begitu, itu si dia, tapi saya cerita sama kamu aja ya, nanti jangan cerita dengan siapa-siapa. Nanti orang itu bilang lagi dengan temannya, kamu sudah tahu belum kalau si Anu itu begini dan begitu, jangan cerita siapa-siapa ya, kita aja. Dalam waktu 24 jam itu udah banyak orang yang tahu. Jadi Allah memberikan penghargaan kepada orang yang menutup aib saudaranya dengan cara Allah menutup aibnya, cacatnya, keburukannya, baik untuk dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian sesuai dengan judul kajian kita tadi, yakni memberikan bantuan dan pertolongan, Rasulullah SAW menyebutkan, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Wallahu fi aunil abdi, Allah senantiasa menolong seorang hamba. Allah senantiasa memberikan pertolongannya kepada seorang hamba. Maka al abdu fi auni akhihi, selama seorang hamba itu memberikan pertolongan kepada saudaranya. Bagian akhir ini yang cukup penting bagi kita. Disebutkan wallahu fi aunil abdi, dan Allah senantiasa menolong seorang hamba. Allah senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita. Maka al abdu fi auni akhi, selama hamba tersebut memberikan pertolongan kepada saudaranya. Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita selama kita memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita. Ini luar biasa. Kalau dibuat dalam bentuk pertanyaan, inginkah kita berlama-lama di dalam pertolongan Allah? Kalau kita ingin lama ditolong, diperhatikan oleh Allah Jalla wa'ala, maka konsekuensinya kita juga harus siap lama-lama membantu, menolong saudara kita. Itu seperti itu. Jadi kalau kita ingin lama ditolong oleh Allah, maka kita juga harus siap lama-lama membantu, menolong saudara kita. Ini contoh yang paling mudah dipahami itu adalah dalam masalah hutang piutang. Yang paling menarik gitu, transaksi non tunai, ya, hutang piutang. Ketika saudara kita meminjam, minta tolong kepada kita, pinjamkan saya uang 100.000, nanti 1 bulan ke depan saya ganti. Itu 100.000. Nah, lalu kita pinjamkan 100.000 itu kepada saudara kita yang meminta tolong tadi. Selama berapa? 1 bulan.
Kebaikan nggak itu? Berbuat baik nggak? Iya. Kita memberikan piutang ya selama 1 bulan, walaupun hanya 100.000, itu sudah besar kebaikannya. Karena kita sudah termasuk nafasa, memberikan keringanan, atau yassara ala mu'sirin, memberikan kemudahan. Di saat dia sulit, dia minta tolong, kita tolong, walaupun bentuknya pinjaman, bukan pemberian tanpa dikembalikan, tapi pinjaman, artinya uang itu akan dikembalikan oleh dia. Kapan? Sebulan ke depan. Qadarullah tabaraka wa ta'ala ternyata berubah. Sebelum sampai 1 bulan, mungkin 3 hari, 4 hari menjelang jatuh tempo 1 bulan, dia kasih tahu kita, mohon maaf ya, sepertinya saya belum bisa mengembalikan uang yang 100.000. Tolong kasih lagi saya waktu, mudah-mudahan bulan depan, berarti kan 1 bulan lagi, mudah-mudahan saya bisa mengembalikannya. Anak-anak sekalian, ya, perlu kita pahami, ini orang berarti sudah melenceng dari yang dijanjikan, tetapi dia tidak berniat untuk mengingkari itu, kecuali karena ketidakmampuannya untuk mengembalikan atau membayar utangnya tepat waktu. Lalu dia meminta waktu 1 bulan lagi. Kalian tahu, ketika kita mengatakan oke, saya beri waktu 1 bulan lagi, 1 bulan itu berarti kan 30 hari misalnya. Setelah 1 bulan ini dia berhutang, ketika masuk bulan kedua, ya kan minta tambah lagi 1 bulan kan, berarti kan masuk bulan kedua. Katakanlah masuk hari ke-31, kan bulan kedua itu, seperti yang diharapkannya. Maka setiap hari yang memberikan piutang tadi itu mendapatkan pahala seperti besarnya piutang tadi. Berapa besarnya? 100.000. Seolah-olah yang berpiutang itu setiap hari bersedekah 100.000. Coba, itu ada hadis-hadis sahihnya tentang akhlak dalam berpiutang. Coba, jadi 1 bulan ke depan itu, kalau contohnya saya, 1 bulan ke depan itu saya setiap hari sepertinya bersedekah, berinfak 100.000. Kenapa? Karena sudah memberikan keringanan kepada orang yang berhutang dengan cara memberikan atau menambah tenggang waktu. Paham? Padahal menurut hadis tadi, saya sebenarnya menolong orang selama 1 bulan itu kan udah dapat pahala itu. Tetapi disebutkan oleh Rasul, Allah akan menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Ketika saya menambahkan lagi 1 bulan ke depan sesuai dengan keinginan dia, berarti menjadi 2 bulan. Insya Allah selama 1 bulan plus 1 bulan lagi, senantiasa berada di dalam pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya di dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 280 ya, 280. Wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa in kana dzu usratin, jika yang berhutang itu dalam keadaan sulit, fanaziratun ila maisarah, beri dia waktu. Beri dia waktu, jangan paksa dia membayar juga karena dia dalam keadaan usrah, sulit. Beri dia waktu sampai maisarah, kapan memungkinkan dia bisa bayar. Itu Allah yang memerintahkan. Jadi Allah memberikan nasihat kepada orang yang berpiutang, bukan kepada orang yang berhutang. Kepada berpiutang, jika yang berhutang kepadamu dalam keadaan usrah, dalam keadaan sulit, belum bisa bayar,
Fanadhiratun ila maisarah. Beri dia waktu. Tangguhkan waktunya. Tambah. Sampai kapan? Ila maisarah. Kapan memungkinkan dia bisa bayar? Subhanallah. Bulan depan dia bilang lagi belum bisa bayar. Kasih lagi waktu. Jangan kesel. Wah, ini orang nih ada rada-rada nih. Tuduhan kita kan begitu kan, ini rada-rada nih. Tapi yang kita tahu dia tidak bisa bayar, ya udah. Jangan-jangan kali dia punya duit untuk bayar, tetapi ada keperluan lain yang bisa, yang lebih mendesak. Dipakai itu uang untuk keperluan lain. Sementara sama kita, dia masih minta diberikan waktu. Kan bisa seperti itu. Tapi kalau memang betul-betul yang berhutang itu dalam keadaan sulit seperti yang kita ketahui, sulit memang, berilah dia waktu. Fanaziratun ila maisarah. Beri dia waktu sampai memungkinkan dia bisa bayar. Bahkan wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika engkau mensedekahkannya, maksudnya memaafkannya, memutihkannya, ya udahlah kalau begini nggak usah dibayar. Saya maafkan. Khairul lakum, itu lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun, jika kamu tahu. Jika kamu tahu bahwa mensedekahkan, memaafkan hutang itu lebih baik. Jika kamu tahu, ini untuk kamu, kata Allah. Subhanallah, hadirin. Kalau kita tadi yang berhutang lalu kita beri waktu, kan satu hari kita dapat seperti bersedekah kan, sebanyak piutang itu. Masih bisa dihitung. Kalau meminjamkan orang 1 juta 1 bulan, lalu bulan kedua dia meminta tolong tambah lagi 1 bulan, berarti bulan berikutnya itu kita berimpak sepertinya 1 hari berapa? 1 juta. Ya Allah, untuk ukuran kita kapan kita bisa berimpak 1 juta 1 hari? Coba 30 hari 30 juta. Tetapi dengan fanadhiratun ila maisarah, dengan cara memberikan waktu tambahan, dia minta ditangguhkan, kita berikan waktu itu. Itu yang diperoleh. Tetapi wa antasaddaqu, jika kamu mensedekahkannya, dimaafkan, khairul lakum, itu lebih baik. Kata para ulama, nggak bisa diangkakan, nggak bisa dihitung betapa besarnya kebaikan itu. Hanya mungkin kadang-kadang di antara kaum muslimin sulit itu. Enak aja dimaafin, ketagihan nanti. Itu namanya tidak mendidik gitu. Dikit-dikit dimaafkan. Ya, nanti dia berutang sama orang lain, nanti nggak dibayar juga. Itu urusan dia sama orang. Yang kita bahasnya adalah urusan dia bersama kita, bukan dengan dia dengan orang. Ada lagi mengatakan begini, iyalah kalau uangnya sedikit, kalau utangnya sedikit dimaafin, kalau banyak kan rugi kita. Allahu Akbar. Kalau sedikit saja hutang dimaafkan pahalanya gede, bagaimana kalau banyak dimaafkan? Gimana? Hah? Uang 100.000 saja hutang lalu kita maafkan, sudah beri waktu tangguh, tidak lunas, kemudian dia minta tangguh lagi, lalu kita kata, iya gue maafin, saya maafkan 100.000, gede kan pahalanya. Bagaimana kalau 1 juta dimaafkan? Bagaimana kalau 10 juta dimaafkan? Paham? Subhanallah. Pada satu ketika ada kisah nyata dalam hidup saya. Pada satu waktu, ini udah puluhan tahun yang lalu kejadiannya. Saya terdesak. Waktu itu akhirnya meminjam uang kepada salah seorang jamaah saya. Dan saya yakin kalau saya ngomong bersama dia, dia berpikir untuk mengatakan tidak. Kenapa? Dia orang kaya, duitnya banyak, dan dia baik hati. Ketika itu saya sangat terpaksa, dengan terpaksa saya minta tolong
ya berhutang. Ketika itu dia mengatakan, berapa Pak Ustadz? Saya bilang, bantu saya 50 juta. Ini udah lama. Kalau sekarang mungkin entah berapa ratus juta nilainya. Itu 50 juta. Kemudian ditransfer oleh dia, dikasih 50 juta. Lalu saya bilang ketika itu, saya bayar insya Allah bertahap ya Pak. Saya akan bayar nanti secara bertahap. Oke, kata dia. Namun bulan berikutnya, 1 bulan setelah meminjam uang itu dan sudah dicairkan, saya minta nomor rekeningnya, saya mau transfer. Enggak dikasih-kasih. Berkali-kali saya minta, tenang aja lah, gak usah bahasa kitanya, gak usah rame lah gitu. Tenang aja. Sampai 1 tahun, saya udah gelisah. Pak, saya nggak mau begini Pak. Saya mau bayar, saya mau ansur utang saya. Ya. Yang 50 juta itu. Saya nggak mau begini. Pak Ustadz tenang aja. Pada akhirnya dibilang, itu utang udah lunas. Lunas dari mana? Saya bilang. Iya udah lunas, kata dia. Jadi akhirnya itu saya nggak bayar utang. Kalau bahasa ayatnya, dia mensedekahkan kepada saya. Jadi kata dia, kalau saya menolong Pak Ustadz dapat pahala, memberi waktu tenggang juga dapat pahala, kalau memaafkan kan lebih baik, kata dia. Itu yang maksud dengan ayat wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kamu mensedekahkan utangmu itu, piutangmu itu lebih baik untuk. Setelah itu saya bercanda, ya terharu pastinya, kita utang 50 juta diputihkan, dimaafkan, ya direlain oleh dia. Saya bilang, kalau tahu begini, mendingan saya kemarin minjam 100 juta aja sekalian gitu kan, sambil ketawa. Dijawab oleh dia, kalau 100 belum tentu dimaafin, kata dia gitu pula. Nah, ini satu contoh. Oleh karena itu, penting bagi kita mengikuti nasihat Rasul. Ya, memberikan kemudahan jika memang dia dalam keadaan sulit, memberikan pertolongan jika pada saat itu dia membutuhkan pertolongan. Jangan mempersulit saudara kita. Kalaupun tidak bisa kita memudahkan dia, minimal jangan mempersulit dia. Nah, itu penting. Ini penting kaidah ini. Jika kita tidak mungkin memberikan kemudahan kepada saudara kita, jangan pula perilaku kita mempersulit urusan dia. Kalau kita tidak bisa membuat saudara kita tersenyum, jangan jadikan dia menangis. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita di dalam memahami akhlak adab kita kepada sesama muslim. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.